Persekutuan dengan salib Tuhan awal dari segalanya. Mazmur 127 ayat yang pertama dipersilakan. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita bisa memberikan satu kesimpulan. Tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup ini, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan tidak berarti apa-apa. Karena hidup kita orang percaya adalah hidup yang ada di dalam rencana dan kehendak daripada Tuhan. Seperti dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10, aku ini mengetahui segala rancangan apa yang ada padamu, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang membawa kepada masa depan yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membangun sebuah rumah hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah membangun sebuah pondasi. Ya. Karena sebaik apapun rumah itu, kalau pondasinya tidak kuat, maka tidak ada artinya bangunan yang berdiri di atasnya. Karena apa? Karena bangunan yang tidak dibangun di atas pondasi atau dasar yang kuat, dia akan menjadi bangunan yang mudah roboh, bangunan yang mudah hancur. Tetapi beda ketika rumah itu dibangun di atas pondasi yang kuat, di atas batu karang yang kuat, yang kokoh, maka apapun yang dibangun di atas daripada pondasi itu akan menjadi sebuah bangunan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pondasi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dasar yang ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah Yesus Kristus. Ya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa harus ada di dalam nama Tuhan Yesus? Karena itu yang akan membuat apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan menjadi berhasil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, maka itu tidak bisa dilepaskan dengan salib. Ya. Karena salib itu adalah kekuatannya Tuhan. Salib itu adalah kemenangan Tuhan dan kemenangan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika disalib Yesus mengatakan tetelestai, sudah selesai, sudah genap, sudah dibayar lunas. Maka salib itu mengerjakan penebusan seperti kata agorazo, ex agorazo dan lutro. Ya, bagaimana dalam kehidupan kita yang oleh karena dosa terpisah dengan Allah, yang karena dosa kita jauh dari kasih kemurahannya Allah, tetapi dengan Yesus yang disalib, dan ketika Yesus mengatakan tetelestai, sudah selesai, sudah genap, maka cawan murka Allah yang dikatakan di dalam Taman Getsemani ketika Yesus berdoa, ya Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Ketika Yesus mengatakan tetelestai, sudah dibayar lunas, sudah genap, maka di sana cawan murka Allah itu menjadi surut. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika sudah ditebus, apakah kita dibiarkan? Tidak. Ketika sudah ditebus, sudah disucikan,
maka yang terjadi di sana seperti halnya kematian Yesus, juga ada kebangkitannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Yesus adalah mengerjakan kemenangan bagi kehidupan kita. Kemenangan yang membawa kepada keselamatan, kemenangan yang membawa kepada kehidupan yang kekal, kemenangan yang membawa kepada janji yang kekal di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, permasalahannya begini Bapak Ibu Saudara. Ternyata ada sebagian orang percaya yang dia mau terus menjadikan Yesus sebagai pondasinya, ya. Yesus yang sudah menebus, Yesus yang sudah bangkit menjadi pondasi dalam hidupnya. Tetapi ada sebagian orang percaya yang menaruhkan pondasi yang lain di dalam hidupnya. Pondasi itu bisa berarti kekuatannya, pondasi itu bisa berarti dengan hikmatnya, pondasi itu bisa berarti harta kekayaannya, yang kalau boleh saya katakan ketika tidak diletakkan di atas dasar Yesus, semuanya tidak ada yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya kita terus-menerus ada di dalam pondasinya Yesus, ya? Dalam Filipi yang kedua, tidak usah dibacakan, ayat yang ke-5 sampai yang ke-11, di sana dikatakan oleh Rasul Paulus, hendaklah dalam kehidupan kita menaruhkan pikiran dan perasaan seperti Yesus, ya. Artinya apa? Meniru kehidupan tabiat daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya di rumah itu suka tanam, ya. Itu biji mangga nang dongmai. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang butuh, silakan bisa ke rumah Sedangarjo, nanti bisa dicungkil. Itu mangga Thailand, mangganya enak sekali, ya. Nah, ketika berbicara biji mangga umpamanya, biji itu akan kembali menjadi sebuah pohon dan menghasilkan buah ketika biji itu ditanam, ya. Ketika biji itu ditanam, dimasukkan di tanah, lalu kemudian ditutup, maka tidak lama kemudian maka biji itu akan mengeluarkan tunas dan dia menjadi besar, menjadi sebuah pohon yang pada akhirnya dia akan menghasilkan buah. Tetapi biji yang tidak ditanam, saudara, ternyata kalau saudara mau perhatikan biji yang nggak ditanam itu ternyata ada expirednya. Dalam arti dia tidak bisa ditanam lagi, ya. Jadi rupanya kehidupan di dalamnya itu sudah mati. Nah, kehidupan di dalam orang percaya yang mau hidup di dalam kuasa kebangkitan yang daripada Tuhan, maka dia harus menerima penebusan yang daripada Tuhan. Dia harus menerima kematian terlebih dahulu. Kalau dalam suratan Roma, gimana Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran ketika seseorang menjadi percaya dan dibaptis, maka ketika dia ditenggelamkan, dia mati terhadap dosa-dosanya, dan ketika dia keluar dari air, di sana menggambarkan tentang kebangkitan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hendaklah ini berbicara dalam Filipi yang saya katakan tadi, pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan yang 11. Itu adalah sebuah tindakan, sebuah perbuatan yang dilakukan sehari-hari, ya. Jadi hendaklah itu sesuatu, menaruhkan pikiran dan perasaan seperti Yesus, itu adalah suatu tindakan yang harus kita lakukan sehari-hari. Dalam arti kematian di dalam kehidupan kita, kematian secara kehidupan yang tidak berkenan, kematian kepada ketakutan, kematian kepada kekhawatiran, itu harus betul-betul kita kubur dan tidak dibangkitkan lagi. Yang dibangkitkan itu adalah kehidupan kita, bukan ketakutan, bukan kekhawatiran kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir, dia ditebus oleh Tuhan, ya. Gambarannya kira-kira seperti itu.
Tetapi bangsa Israel tidak mau menjadi orang yang dibangkitkan, dalam arti dimerdekakan. Orang yang bangkit itu adalah orang yang hidup. Orang yang hidup itu adalah orang yang bebas. Nah, ketika bangsa Israel dibawa keluar oleh Musa, dipimpin oleh Musa menuju tanah perjanjian, bangsa Israel sesungguhnya dia masih mati secara rohani. Ya, mengapa demikian? Karena kekhawatirannya, karena ketakutannya masih ada di dalam kehidupannya. Nah, kita lihat bersama-sama, oleh karena kematian, oleh karena ketakutan dan kekhawatiran daripada bangsa Israel yang dibangkitkan oleh mereka sendiri, setiap kali menghadapi masalah, setiap kali menghadapi persoalan, Allah yang membebaskan mereka, Allah yang menyatakan kuasanya atas kehidupan mereka, tidak mereka nikmati. Dalam arti ketakutan itu menghantui mereka lebih dahulu. Ya, jadi kalau boleh saya katakan, bangsa Israel mengalami sebuah kegagalan yang serius, dan ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Ulang kali saya katakan, nasibnya orang percaya itu hidup di dalam rancangan damai sejahteranya Tuhan. Nggak peduli seburuk apapun yang saudara alami, persoalan masalah yang luar biasa, sakit penyakit mungkin yang luar biasa, ingat baik-baik, nasib saudara adalah di dalam rancangan damai sejahteranya Tuhan. Saya terkesan dengan ucapan daripada Ayub, Tuhan berbicara dari dalam badai. Ya, saudara bisa cari ayatnya sendiri di Ayub. Bagaimana dalam kehidupan Ayub itu mengatakan Tuhan berbicara di dalam kehidupannya melalui badai. Karena Ayub mengalami permasalahan dan persoalan di batas limit kemampuannya manusia. Bagaimana tidak, Tuhan izinkan harta bendanya habis, Tuhan izinkan anak-anaknya mati, Tuhan izinkan tubuhnya kena penyakit puru. Tetapi kita lihat, di balik apa yang dialami oleh Ayub, ada kemuliaan Tuhan. Yang dialami oleh Ayub, ada berkat yang lebih yang Ayub terima daripada sebelum Ayub diizinkan mengalami yang namanya lembah kekelaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak saya Abi itu waktu kecil kalau dengar petir itu dia langsung lari kepada saya. Ya. Dan ketika dia ada dekat saya, maka tidak lama kemudian dia pasti akan tidur. Nah, gambarannya seperti itu. Orang percaya ketika dia menghadapi masalah dan persoalan, ketika dia dekat dengan Tuhan, dia pasti akan tenang. Tapi beda ketika orang percaya, ketika menghadapi badai, menghadapi masalah dan persoalan, dia lari daripada Tuhan, maka ketakutannya itu semakin menjadi, kekhawatirannya itu semakin menjadi. Bahkan kalau boleh saya bilang, itu ada hujan badai, ada angin, dia tidak mau berlindung di rumah, tapi dia mungkin keluar. Dan ketika dia keluar, mungkin ada pohon yang menimpa, ya, mungkin ada petir yang menyambar. Saya katakan, hidup di luar Tuhan itu lebih sulit, hidup di luar Tuhan itu lebih menyakitkan daripada ketika kita Tuhan izinkan sakit bersama-sama dengan Tuhan. Karena sakitnya bersama-sama dengan Tuhan itu sementara. Ya, Ayub itu tidak selamanya dia mengalami satu masalah, satu persoalan. Dan ingat baik-baik, orang benar apabila dia jatuh, dia nggak akan tergeletak. Tangan Tuhan menopang di dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini, kepada siapa saudara lari, kepada siapa saudara berpegang, itu yang terjadi dalam kehidupan saudara hari ini. Ketika saudara masih tidak mau menjadi biji yang ditanam, ya, biji yang dikubur, maka itu artinya saudara tidak mau menjadi orang percaya yang hidup, bertumbuh dan berbuah. Ya, tinggalkan usaha dengan berdiri dengan kekuatan sendiri, tinggalkan usaha berdiri dengan hikmatnya sendiri, tinggalkan usaha berjuang sendiri, saudara nggak akan berhasil. Ya, Yesus katakan, yang letih, yang lesu dan berbeban berat,
Kalau boleh saya bilang, kadang orang percaya itu ketika dia letih, dia tidak mau datang kepada Tuhan. Dia nunggu sampai lesu. Sudah letih, lesu, dia juga masih tidak mau datang kepada Tuhan. Sampai akhirnya dia berbeban berat. Saudara bisa bayangkan, sudah letih, lesu, sudah berbeban berat. Kalau boleh saya katakan, dia sudah dobrok. Ya, ekonominya dobrok, rumah tangganya dobrok, kesehatannya dobrok, tidak bisa berdiri, tidak bisa apa-apa. Tetapi ketika dalam situasi kondisi seperti itu sekalipun, Yesus katakan, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berapa lama saudara letih? Ya, berapa lama saudara lesu? Berapa lama saudara sudah berbeban berat? Jangan biarkan beban berat itu mematikan dalam hidup saudara. Ya, jangan sampai ketika sudah letih langsung datang kepada Tuhan. Sebelum letih datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janda yang ada di Sarfat, ketika Elia mengatakan, "Bu, buatlah lebih dahulu untukku, baru untukmu dan anakmu." Janda di Sarfat ini hanya mempunyai dua pilihan. Karena dia sudah dalam kondisi, kalau boleh saya katakan, tidak hanya letih, tetapi juga lesu, tapi juga berbeban berat. Komplit. Ya, mengapa demikian? Karena tepungnya hanya sedikit, minyaknya hanya sedikit. Dia bilang dibuat hanya bisa untuk satu adonan roti, kemudian dimakan dan menunggu mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ketika janda di Sarfat, dia lebih memilih melakukan firman Tuhan, dia lebih memilih apa yang dikatakan oleh Elia. Pada dasarnya ketika janda di Sarfat itu, dia percaya yang disampaikan oleh Elia. Janda di Sarfat ini sedang memindahkan bebannya kepada Tuhan, memindahkan pikulannya yang dia tidak kuat memikul kepada Tuhan. Ini yang seringkali orang dunia bingung dengan kekristenan. Ya, bagaimana dalam kehidupan kekristenan itu ada jaminan yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Dan kita lihat ketika janda di Sarfat itu memilih adonan yang dia buat, dia berikan kepada Elia, baru dia buat untuknya, baru kemudian untuk anaknya. Dia mengalami mujizat, tepung dan minyak yang tidak habis-habis sampai kekeringan itu selesai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini, pagi hari ini, apa yang menjadi ketakutan kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi kehidupan yang Tuhan tidak berkenan, matikan semuanya, kubur semuanya, biar tumbuh tunas kehidupan dalam kehidupan kita. Ya, selama kita masih sayang dengan kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ketika kita masih sayang dengan ketakutan, masih sayang dengan kekhawatiran kita, saudara tidak akan pernah mengalami tunas baru, tunas kemenangan yang tumbuh dalam kehidupan saudara. Saudara tidak akan mengalami. Ya, benih itu baru mengeluarkan tunas ketika dia ditanam, ketika dia dikubur. Kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kubur. Ketakutan, kecemasan, apapun juga yang ada dalam hidup ini yang menjadi penghalang untuk kita mengalami pertumbuhan kubur. Dan hiduplah di dalam kebangkitannya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Tuhan tidak hanya menjamin satu kehidupan kekal di masa yang akan datang, tetapi kebangkitan Tuhan itu menjamin janji firman-Nya itu kekal untuk kita terima. Tidak ada limit. Janji firman Tuhan untuk orang percaya untuk digenapi itu tidak ada limit. Seberapa banyak janji yang Tuhan katakan setiap hari Tuhan berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Penggenapan janji itu Tuhan nyatakan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan iman kita. Ingat baik-baik. Ketika kita sudah mematikan ketakutan, kekhawatiran, hidup yang Tuhan tidak berkenan, saudara akan lihat sesuatu yang baru terjadi atas hidup kita. Benih itu mulai muncul, benih kebangkitan hidup dalam kuasa kebangkitan itu mulai muncul. Meskipun kecil, jangan matikan, izinkan terus Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Tuhan berkarya dalam ekonomi saudara, Tuhan berkarya dalam kesehatan saudara, Tuhan berkarya dalam keluarga saudara. Dan saudara akan melihat buah-buah kemenangan itu akan terjadi dalam hidup ini.
Yesus hidup, Dia hidup untuk kita.